Wu Wei adalah salah satu konsep dari Taoisme yang berarti bahwa melakukan tanpa tidak melakukan. Tidak melakukan sebetulnya adalah juga melakukan, yaitu berarti kita merespon dengan cara tidak melakukan. Seperti apa maksudnya? Jadi sebenarnya konsep Wu Wei ini adalah konsep tidak melawan atau tidak memaksakan. Ini adalah konsep yang sangat bagus terutama di zaman-zaman sekarang ini ya teman-teman, bahwa sebenarnya kalau kita itu saat ini mungkin terlalu banyak memaksakan bagaimana sesuatu itu harus terjadi sesuai dengan kemauan kita, bagaimana sesuatu itu harus terjadi sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Tetapi pada akhirnya apa yang sudah kita rencanakan, apa yang sudah kita maksudkan dengan baik, mungkin nggak bisa terlaksana dengan baik, mungkin tidak bisa terjalankan dengan hasil yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Maka dari itu konsep ini penting sekali agar kita bisa kembali merasa bahwa tidak segala sesuatu harus kita kendalikan. Kita tahu bahwa burung udara selalu dipelihara oleh Tuhan. Dia tidak memaksa untuk mencari. Dia mengalir saja melakukan apa yang ia mau, mencari makanan yang burung-burung di udara butuhkan. Pada akhirnya Tuhan akan menyediakan. Inilah salah satu konsep dari Wu Wei, bahwa segala sesuatu dijalankan saja, segala sesuatu direncanakan boleh, tetapi hasilnya serahkanlah kepada semesta. Poin yang pertama dari Wu Wei ini adalah yaitu tadi ya, bahwa tidak memaksakan, tidak melawan sesuatu. Pernahkah teman-teman ketika berada dalam mobil lalu pergi ke suatu tempat dan ternyata macet total? Kita sudah mempersiapkan pergi sebelumnya, beberapa jam sebelumnya, tetapi apa daya, macet total karena ada kecelakaan. Dan ketika itu rasa kesal semakin membuncah, rasa emosi semakin muncul, dan kita berharap agar ini semua cepat berlalu, lalu kita marah-marah, padahal kita sudah tidak bisa melakukan apapun. Yang dimaksud Wu Wei di sini adalah bagaimana kita bisa menerima kondisi di mana kita nggak bisa melakukan apa-apa lagi. Ya sudah, kalau kita kesal pun, kalau kita emosi pun, lalu apa hasilnya? Ya, karena memang keadaannya adalah macet. Nggak usah mengharapkan keadaan ini menjadi akhirnya lebih lancar. Nggak usah kita mengharapkan sesuatu yang membuat bahwa keadaan ini bisa berubah. Yang ada kita akan semakin kesal karena kita nggak bisa merubah apa-apa, karena kita nggak bisa punya andil membuat jalan menjadi lancar kembali, karena pada saat itu macet total, dan pastinya kita tidak bisa ikut acara yang sudah kita planningkan. Konsep kedua dari Wu Wei adalah kehadiran atau kesadaran kita terhadap emosi yang terjadi, terhadap pikiran kita dan juga mental yang terjadi. Tidak melawan segala sesuatu, tetapi mental juga harus kita sadari dan kita siap. Bahwa ketika sesuatu terjadi di mana kita nggak bisa melakukan apapun, biarlah let it flow. Biarkan berjalan sesuai dengan yang akan terjadi. Biarkanlah semuanya terjadi sesuai dengan apa yang sudah direncanakan semesta. Biarkanlah kita yang hanya merencanakan sebagian dari proses kejadiannya melepaskan hal ini tanpa kita merasa harus force, harus lawan, harus kesal, yang membuat akhirnya kita sendiri ruin the day. Nggak harus seperti itu. Inilah konsep Wu Wei, sehingga membuat kita merasa mungkin akan lebih bisa menerima, dan kita petik pelajarannya apa sih yang bisa kita ambil ketika kita sadar, ketika kita melakukan segala sesuatunya dengan pikiran yang lebih baik dan sadar secara mental. Yang ketiga adalah poinnya spontan dan kreativitas. Karena kita tidak memaksa segala sesuatu, karena kita bisa menyadari bahwa ini sudah nggak bisa kita apa-apain lagi, lalu kita menyadari secara mental, pikiran kita sudah menjadi tertata. Akhirnya poin yang selanjutnya adalah kreativitas atau spontanitas. Ketika kita tidak berusaha melawan sesuatu, ketika kita tidak berusaha untuk memaksakan sesuatu itu terjadi, di mana pada saat itu sudah
tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, maka kita akan lebih lega dan akhirnya bisa muncul sesuatu yang baru. Mungkin dengan tadi ya, kejadiannya macet total, kita nggak bisa sampai ke tempat yang sudah kita rencanakan, mungkin kita bisa cari jalan lain, keluar dari tol misalnya ya, lalu kita mendingan duduk-duduk di kafe sambil kita menghubungi teman, atau sambil kita memberitahu, bisa berpikiran atau memplanningkan acara yang lain ya, sehingga akhirnya membuat hari kita nggak menjadi hancur hanya gara-gara kita nggak bisa melakukan apapun. Rubahlah lagi strateginya, lalu kita ubah plannya dengan hati yang lebih baik, dan akhirnya planningnya kita juga akhirnya menjadi lebih baik. Setelah semua itu sudah kita lakukan, yang poin selanjutnya yang keempat adalah kita bisa mengendalikan segala sesuatu sehingga segala sesuatu menjadi seimbang kembali. Menjadi seimbang kembali, pikiran kita menjadi seimbang, pikiran kita menjadi menyesuaikan, ide kreatif kita juga akhirnya menjadi seimbang, pikiran menjadi seimbang, emosi menjadi lebih baik, karena kita bisa mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan, tetapi yang tidak bisa kita kendalikan, ya sudah, mau gimana lagi, kita kembalikanlah ke universe. Dengan tidak selalu melawan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, diharapkan agar kita mempunyai pikiran yang lebih tenang, jauh dari kata-kata stres, dan kita bisa memahami kembali bahwa ya memang kemampuannya begini gitu ya, dan kita bisa menerima hal itu. Sesungguhnya Tuhan sudah menyiapkan jalan-jalan yang lain, solusi-solusi yang lain. Tuhan sudah mempersiapkan apapun buat kita semua yang ada di dunia ini, sehingga jika ada kejadian yang satu yang membuat kita nggak bisa menuju ke tempat yang kita tuju, menuju tujuan yang sudah kita ingin capai, pasti banyak cara. Dan kalau bukan hari ini, bisa aja besok. Kalau bukan hari ini, bisa aja nanti kapan. Atau dengan cara yang berbeda, dengan jalan yang berbeda. Pasti Tuhan sudah menyediakan. Tugas kita hanyalah menyesuaikan saja. Jangan melawan. Inilah konsep Wu Wei yang sangat saya sukai, bahwa kita nggak perlu melawan segala sesuatu. Lakukanlah apa yang sudah kita planningkan, lakukanlah apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kendalikan. Kalau harus kita persiapkan, ya kita persiapkan aja. Tapi ya udah, nggak usah semuanya harus in our control. Poin yang kelima adalah bagaimana kita bisa berusaha untuk berharmonisasi dengan alam. Alam ini juga bisa berarti bagaimana hubungan kita dengan orang lain, dengan manusia lainnya ya, yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupannya kita, dimana kita hidup itu harus menyesuaikan diri dengan orang lain. Kita harus menghormati keputusan orang lain. Kita harus bisa menyesuaikan dengan apa emosi orang lain gitu, sehingga kehidupan kita bisa selaras, bisa harmoni, dan menyesuaikan juga dengan orang lain. Kalau misalnya nih ya, kita sudah merencanakan apa yang sudah kita planningkan gitu ya, tetapi ternyata keadaan ini harus batal karena orang lain. Apakah kita harus memaksakan sehingga sesuatu itu terjadi? Misalnya ya, kita harus pergi ke tempat itu, tetapi di satu sisi anak sakit dan kita nggak bisa berangkat. Dan kita akhirnya harus melepaskan apa yang sudah kita impikan sebelumnya. Bisa apa? Inilah yang dinamakan bagaimana kita beradaptasi dengan nature. Bagaimana kita beradaptasi dan menyesuaikan. Kalau memang itu kejadiannya dan memang nggak bisa lagi untuk kita ubah, ya sudah, lakukan apa yang menjadi tujuan dan tugas kita. Seperti saya bilang tadi, ada banyak cara yang disediakan Tuhan, yang disediakan semesta. Konsep Wu Wei ini sangat baik agar kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita bisa merasa lebih kalem dan lebih bisa menjalankan kehidupan dengan baik. Oke teman-teman, terima kasih sudah lihat video saya hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Thank you very much. I love you all. Atma Namaste.